Halo semuanya, perkenalkan saya Ferdinand Munte dengan NIM 058. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang uji analisis SEM dan analisis AHP. Nah, pada analisis SEM kami menggunakan jurnal yang berjudul Modeling the Certification of Data Literacy Online Training for High School Teacher Using PLSM yang ditulis oleh Mariza Herlina. Nah, pada model PLSM ini kita bisa lihat pada gambar yang sebelah kiri menunjukkan bahwa terdapat dua variabel eksogen, yaitu IGS atau Instructor Guides and Support dan MCA atau Module Contents and Experience yang masing-masing diukur oleh 6 indikator reflektif. Nah, kedua variabel tersebut itu berperan sebagai prediktor yang mempengaruhi variabel endogen atau LS Learner Certification yang dapat diukur melalui 11 indikator reflektif. Nah, ini merupakan loading faktor setelah dilakukannya kalkulasi SEM-PLS. Nah, lalu kita bisa lihat pada bagian ini yaitu CA, CR, AP, AVG atau yaitu alpha, composite reliability, dan average variance extract. Nah, kita bisa lihat nilai-nilai yang ada pada gambar tersebut. Nah, nilai-nilai ini mengartikan bahwa semua konstruk variabel kecuali IGS yang masih lemah pada beberapa ukuran dari analisis SEM-PLS yang telah dilakukan. Nah, ini ada cross loading. Kita bisa lihat nilai cross loadingnya pada gambar di kiri. Nah, artinya adalah yang pertama, setiap indikator memiliki loading tertinggi pada konstruk yang seharusnya diukur. Yang kedua, tidak ada indikator yang memiliki loading lebih besar pada konstruk lain dibandingkan konstruk asalnya. Nah, artinya adalah model ini tuh memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan uji cross loadingnya. Kan nama saya Alim Kidaya dengan NIM 137. Nah, di sini Fornell-Laker hasil uji diskrimina validity menggunakan kriteria Fornell-Laker menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam model belum sepenuhnya memenuhi syarat validitas diskrimina. Hal ini terlihat dari nilai akar kuadrat AFE pada diagonal, yaitu IGS nilainya 0,580 dan nilai LS 0,583 dan nilai MCE 0,680 yang masih lebih rendah dibanding nilai korelasinya dengan konstruk lain seperti korelasi antara IGS sampai nilai LS 0,780 dan LS sampai MC 0,781. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Putra. Di sini ada inner model. Variabel ini menunjukkan bahwa modeling the stratification of data literacy online training for high school teacher memiliki kategori kuat karena nilai R-square 0,739, yaitu memiliki nilai kurang dari 0,67. Selanjutnya F-square metric, variabel IGS, instructor guides and support, dan MCE, modul content and experience, sama-sama memiliki kontribusi kuat dalam menjelaskan variabel SS linear stratification. Artinya pada IGS atau MCE akan secara signifikan mempengaruhi LS. Kenalkan, nama saya Nabila Akmal Fatimah dengan NIM 24040. Di sini saya akan menjelaskan PET koefisien baik IGS atau Instructor Guide and Support maupun MJE modul Content and Experience berperan penting dalam meningkatkan LS Learning Certification dengan kekuatan yang pengaruh yang hampir identik. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap pertumbuhan instruktur IGS dan konten modul dan pengalaman MCE sama-sama menjadi faktor dominan dalam membentuk keberhasilan atau kemampuan yang diwakili oleh variabel LS. Perkenalkan, nama saya Evi Nurlayuni dengan NIM 24091. Dan untuk selanjutnya ini merupakan hasil analisis AHP yang merupakan hasil dari data satu kelas. Untuk nilai prioritinya, hasil dari analisis AHP menunjukkan bahwa faktor dosen
memiliki nilai priority sebesar 47%, yang merupakan menjadi prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Kemudian disusul dengan penjadwalan yaitu sebesar 25% dan pendukung 14,4%, dan sementara untuk minat nilai priority sebesar 7,7%, untuk beban tugas sebesar 3,8%, dan untuk kesulitan 2,1%, yang memiliki pengaruh yang lebih kecil. Bobot ini diperoleh dari matriks perbandingan berpasangan melalui perhitungan eigenvektor dengan nilai max-nya 8069, konvergen pada 10 iterasi, dan nilai deltanya sangat kecil, di mana sebesar 6,7 kali 10 pangkat 10 pangkat min 8, sehingga hasil stabil. Untuk nilai konsistensi rasional atau CR-nya sebesar 33%, yang menunjukkan bahwa penilaian antar kriteria masih kurang konsisten, sehingga idealnya diperlukan peninjauan ulang meskipun gambaran prioritas sudah tampak jelas. Selanjutnya yaitu perhitungan berbasis 6 kriteria. Nah, di sini kan sudah ada perhitungan dari 6 kriteria, yang dimana yang diambil itu adalah minat, kesulitan, beban tugas, penjadwalan, pendukung, dosen, bobot, sama rankingnya udah di bobotnya itu diambil dari si ini, yang ini. Rankingnya itu adalah jumlah dari nilai yang tertinggi diuruti, yang mana yang ranking 1. Kalau yang ranking 1 itu adalah 0,25700113 dan seterusnya. Nah, kalau dari selanjutnya yaitu hasil AAP menunjukkan KAK menjadi prioritas utama dengan bobot 0,25701, yang disusul MK1 0,18316 dan MSDN yaitu 0,06954, sementara remis dan juga MK2 memiliki bobot yang terendah. Nah, perhitungan berbasis 6 kriteria juga menghasilkan eigenvalue sebesar 8,09 dengan CR sebesar 33%, yang berarti penilaian belum konsisten karena melebihi batas 10%, sehingga perlu perbaikan dalam perbandingan kriteria.